Saudara, di balik tumpukan gelondongan kayu yang hanyut saat banjir bandang di Sumatera, tim jurnalis Kompas TV mengungkap pola perusakan hutan yang tak lazim. Pohon-pohon bukan ditebang menggunakan alat memotong untuk dimanfaatkan kayunya, melainkan ditabrak menggunakan alat berat hingga pohon-pohon tumbang dan meninggalkan lahan terbuka yang diduga menyebabkan terjadinya banjir. Berikut laporannya untuk Anda. Saudara, saat ini saya berada di Desa Muara Sibuntuon, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kalau Anda lihat di belakang saya ini, banyak sekali gelondongan kayu yang sangat besar dan panjang mencapai 15 meter. Namun, satu fakta menarik yang kami dapat adalah gelondongan kayu yang ada di tempat saya berdiri ini banyak yang panjangnya itu sampai dengan akar. Di mana kalau kita melihat banyak tudingan bahwa pohon tersebut dipotong menggunakan senso atau alat potong sehingga potongannya terkesan rapi. Tapi temuan yang kami dapat di tempat ini adalah pohon-pohon ini banyak disertai dengan akar. Kami sempat berkomunikasi atau ngobrol dengan salah satu masyarakat. Mereka mengatakan bahwa ada alat berat beko yang dipakai untuk mendorong atau menghantam kayu-kayu tersebut. Jadi bukan dipotong, karena kalau dipotong dia ada bulatan yang rapi. Ketika beko tersebut menabrak atau menghantam, beko tersebut terus saja menjatuhkan pohon di depannya, dan ini terus dilakukan oleh beko maju terus sampai membersihkan seluruh lahan. Itulah sebabnya ketika ada cuaca buruk, hujan sangat deras, dan tentu saja kayu-kayu yang berasal dari tempat dipotong itu berjalan atau jatuh dengan akar-akarnya hingga meluncur sangat cepat hingga menghancurkan adanya ratusan rumah yang ada di daerah Batang Toru. Tempat kami ini kurang lebih antara 3 sampai 4 km dari Batang Toru, letaknya lebih tinggi. Jadi inilah salah satu tempat gelondongan kayu yang diduga berasal dari atas tempat kami berdiri. Tempat ini awalnya antara sawah dan lahan lain, dan ketika kejadian terjadi, gelondongan-gelondongan kayu ini berada di sini. Apakah ini menjadi temuan baru atau tidak? Tentu saja ini adalah ranah dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri. Namun yang kami lihat adalah banyak kayu-kayu yang disertai dengan akarnya. Ini tentu saja menjadi salah satu bencana ekosistem, dan ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Ketika kami menanya warga, apa tujuan beko tersebut menabrak dari pohon-pohon, mereka mengatakan alasannya adalah untuk membuka lahan, bukan untuk mengambil kayunya. Jadi ketika mereka membuka lahan, mereka tidak memperdulikan kemana kayu tersebut, sehingga kayu tersebut hanya ditabrak, dan ketika bencana terjadi, kayu tersebut akhirnya terlepas, dan akhirnya mengikuti dari turunan air, sehingga ada muncul daerah aliran sungai baru yang sebenarnya itu bukan sungai, dan ini menghantam adanya ratusan rumah di Batang Toru. Ini saja menjadi catatan buruk dari pengelolaan dari hutan kita, dan ini perlu ditata baik agar jangan sampai kejadian ini terulang lagi, khususnya yang berada di daerah Tapanuli Tengah. Jurnal Menangan, Febri James, Muhammad Andika, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.